Intinya kamu jangan overthinking dulu ya kan kalau tapi ini netral. senormalnya manusia ya. Biasanya kalau tiba-tiba dijauhin pasti kepikiran. Pastilah kayak kok tiba-tiba, tapi kalau bisa kayak jangan terlalu larut-larut dalam pikiran itu. Halo, hai Sobat Spenfora, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora dengan aku, Audrey Arilarasati dari kelas 9G. Nah, di podcast kali ini merupakan kelanjutan dari podcast sebelumnya yang masih membahas tentang circle pertemanan besar tapi toksik atau circle pertemanan kecil tapi solid. Nah, perbedaan di episode 2 kali ini adalah kita membahas melalui sudut pandang psikologi klinis. Nah, hari ini kita ditemani oleh dua narasumber cantik-cantik. Boleh silakan berkenalan dulu. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Tera, aku mahasiswa psikologi dari Universitas Erlangga. Udah. Ya, kalau di sini saya Bu Friska, saya di sini adalah guru BK juga, sekaligus psikolog di SMA Negeri 4 ini, gitu. Halo Kak Tera, Bu Friska. Sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, aku mau tanya dulu, Kak Tera ini sebagai mahasiswa pastinya punya teman kan banyak, punya circle nggak Kak Tera? Punya dong pasti. Di zaman sekarang ya kayaknya udah pada punya circle semua nggak sih? Nggak mungkin nggak punya, pasti minimal satu mungkin. Kalau aku sih di kuliah aku ada circle ya karena kenal di kelas, terus satu kelompok, habis itu ternyata akrab, ternyata satu frekuensi, terus ya udah lanjut. Pas SMA juga ada circleku, pas SMP juga ada, dan sampai sekarang itu semua circle-nya masih aktif ya, kayak kita masih sering main juga gitu. Kalau dari SMP sampai kuliah gitu rata-rata circle-nya Kak Tera ini termasuk besar atau kecil? Bisa dibilang kecil sih, paling banyak circleku itu isinya 5 orang, 5-6 orang gitu. Jadi menurutku tuh masih gak yang terlalu besar juga. Paling kalau main ya yang datang juga 4 orang, 3 orang gitu. Kalau Bu Friska? Hampir sama sih. Dia di setiap jenjang sekolah itu juga masih ada, sampai sekarang masih berteman sama teman-teman SMP, dari SMP 12, dari SMA 16, kuliah S1, S2 masih ada semuanya. Cuman ya yang kita bahas yang hal-hal yang sehari-hari aja sih kayak gitu. Tepat banget nih. Hari ini kita kan membahas tentang circle-circle. Aku mau tanya nih buat pembuka, kalau dari perspektif kakak dan Bu Friska, apa sih sebenarnya definisi dari pertemanan atau circle yang sehat itu? Kalau dari aku ya, circle yang sehat itu kalau pas kita lagi bareng mereka itu kita ngerasa aman, kita ngerasa nyaman, dan kita nggak takut buat diejek, atau kita nggak takut buat ngungkapin pendapat kita, karena kita tahu mereka itu orang yang sportif gitu. Mereka kayak mau mendengarkan pendapat kita gitu walaupun beda yang kayak itu, sehingga itu bisa ngebuat otak kita tahu pas kita lagi sama orang-orang ini, aku itu ngerasa aman dan nyaman, sehingga saat itu bisa membuat hormon stres kita tuh menurun gitu loh, sehingga chance kita buat merasakan stres itu berarti makin berkurang kan gitu. Bu Friska ada pendapat? Ini sih hampir sama ya, namanya juga circle pertemanan sehat itu intinya kan dalam hubungan sosial itu memberikan rasa aman. Aman dari emosional, tidak ada ngerasa kalau kita bercanda itu tidak rasa ada yang tertekan, habis itu ininya saling menghargai ya gitu sih. Jadi kalau selama kita nyaman dan sefrekuensi ya kita lanjutin, tapi kalau kita udah ngerasa nggak nyaman dan membuat mental health kita kena, ya better nggak langsung di-cut sih. Jadi mungkin saya yang akan membatasin mana ini teman cuma just untuk di kerjaan, teman yang bisa dibuat sharing, atau teman yang benar-benar yang sharing tentang kerjaan atau pribadi, saya bisa bedain itu. Gitu sih. Kalau bahas dari sisi mental health itu mendingan punya circle besar atau circle kecil yang tenang?
Intinya ya sebenarnya bukan dari, menurutku ya, itu bukan dilihat dari kuantitasnya, bukan dari besar atau kecilnya, tapi dari tenangnya atau kayak yang bikin gak tenang, dari itunya, dari kualitasnya. Misal aja nih, kamu punya kecil tapi circlemu isinya orang-orang yang problematik mungkin ya, jadi tetap banyak drama walaupun itu circle kecil. Terus ada juga misal ada circle gede yang isi orang-orangnya tuh positif, jadi kayak mereka ya jarang ada drama, komunikasinya oke. Nah itu kan berarti ya oke-oke aja walaupun gede. Tapi kebanyakan sih dari aku ngeliat juga, kebanyakan tuh biasanya yang kecil tuh lebih adem ayem gitu loh, lebih aman karena kan orangnya dikit ya. Nah karena dikit kayak buat terhubung satu sama lain secara mendalam itu lebih gampang, karena kan cuma sedikit kayak gitu. Nah sehingga kita tuh karena orangnya sedikit udah hubungannya mendalam, buat cerita-cerita juga udah percayakan, jadi kita bisa cerita hal-hal ke mereka tanpa takut gitu. Nah tapi ya itu nggak circle besar tuh nggak salah sebenarnya, kayak intinya gimana orang yang ada di dalam circle itu aja sih ya. Berarti Bu Friska mau Ya Kak sedikit nambahin aja ya. Iya. Jadi mungkin tidak ada, maksudnya mana yang baik mana yang buruk yang ada. Cuma tergantung kita bisa menempatkan diri. Poin yang bisa kita garis bawain itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri. Mungkin kebanyakan orang akan lebih memilih circle lebih kecil ya, karena lebih intim, lebih bisa mendalam ketika kita berkomunikasi seperti itu. Berbeda dengan circle yang besar, mungkin lebih membahas tentang pekerjaan atau apa seperti itu, dinamika kelompok seperti itu. Kalau kita dari sudut pandang psikologi klinis itu lebih bagaimana intensitas kita, emosional kita kayak gitu, lebih bisa lebih dari hati ke hati ya, kayak gitu sih. Berarti bisa disimpulin ya kalau circle kecil itu rata-rata lebih aman buat emosional kita gitu. Oke. Kalian ada nggak sih tahu atau punya teori atau riset yang menunjukkan bahwa kualitas pertemanan itu lebih penting daripada kuantitasnya yang tadi? Kalau aku juga dari banyak penelitian juga banyak bilang kalau circle kecil yang kayak sportif, yang baik ya, pokoknya circle yang baik, yang kecil baik itu lebih berpengaruh baik ke mental health kita daripada circle besar tapi banyak drama dan lain yang bikin stres itu. Nah juga ada satu teori yang aku tahu, ini namanya social sport theories, itu dari Cohen and Wills. Dia bilang pokoknya dukungan dari seseorang itu, dari lingkungan kita itu berpengaruh sebagai pelindung mental kita. Kenapa begitu? Tapi ini efektif kalau cuman circle-nya baik ya gitu loh. Kenapa begitu? Karena misal nih kita, contohnya misal kita lagi stres atau lagi gimana, tapi ada teman kita yang support kita gitu, ada teman yang buat kita bisa cerita hal itu sehingga beban kita tuh bisa lebih ringan gitu. Kalau cerita ke orang kan kadang merasa lebih ringan gitu kan. Nah berarti kan dari itu aja bisa disimpulkan, dari kita cerita itu kan berkurang rasa stres kita, berarti kan hormon stres kita itu makin berkurang karena hal itu. Itulah disebut kenapa dukungan sosial itu menjadi pelindung mental kita, karena dari itu kita bisa berkurang lah rasa stres dan mental issue lainnya gitu. Tuh. Oke. Mungkin saya sedikit tambahin lagi, selain sosial juga support teori itu juga ada namanya teori attachment, yaitu juga menunjukkan bahwa dukungan emosional yang bermakna seperti itu Kak. Jadi lebih protektif terhadap stres dibandingkan dengan relasi yang dangkal. Jadi gimana caranya kita membedakan, lagi-lagi bagaimana kita menempatkan diri itu tadi. Kayak Attachment gitu. itu yang seperti apa? Apakah yang avoidant, anxious itu Ya, betul? Iya betul. Oh berarti itu bisa apa ya, kayak buat kehidupan itu bisa digunakan untuk semuanya attachment kita ini. Ya, intinya kalau hubungan antara orang sebenarnya itu awalnya digunakan antara bayi dan pengasuhnya gitu loh. Tapi makin lama makin banyak digunakan juga untuk hubungan-hubungan yang lainnya, kayak ke teman, ke orang lain, Lebih yang kayak kedekatan gitu. diri ya, Pak, Ya, ya. pokoknya kedekatan kita. terhadap seseorang itu seperti apa. Benar. Support system itu penting banget soalnya dalam circle kecil ataupun gede itu paling penting itu memang support system kayak gitu. Keuntungannya apa kalau itu
buat mental punya circle yang support systemnya kuat? Banyak ya, kayak misal contohnya aja karena kalau Iya, support systemnya kayak misal salah satu contoh kalau di kehidupan nyata kamu lagi down, misal kan mau rapotan nih, ternyata nilai kamu ada yang nggak memenuhi sehingga kamu mungkin dimarahin gitu, tapi ada teman kamu yang kayak nggak apa-apa nanti bisa coba lagi kan, yang penting sedih dulu nggak apa-apa, tapi nanti kita coba lebih baik lagi biar nilainya naik gitu kan. Itu support ya, termasuk support. Terus misal contohnya ya kamu tengkar sama siapa lah, kamu bisa cerita, terus bisa minta saran terus dikasih saran, kan itu juga bentuk support kan. Berarti kalau ada orang yang support, kita jadi lebih ngerasa lebih kuat gitu ya, kayak oh ya lebih enggak, percaya berarti dirinya iya ada lagi, benar, lebih kayak percaya diri gitu. kayak oh berarti iya ya, aku nggak apa-apa kalau gagal sekarang, aku bisa coba lagi gitu. Intinya kan support system itu selain memberi dukungan secara individu, itu kan juga memberikan apa ya, sinergi positif juga ya. Jadi kalau misalnya dia lagi down, kita dengerin nih dia bercerita, biarin dia cerita sampai lega, mau nangis ya silakan monggo, baru nanti kita masuk dalam hal kayak memberikan suatu nasihat kecil-kecil kayak gitu. Karena kan nggak semua orang itu bisa kita kasih masukan ya. Benar. Dan kita juga tidak bisa memaksakan masukan yang apa yang kita sarankan ke dia itu juga bisa diterima sama dia. Jadi bagaimananya kita juga memberikan plan, maksudnya saran itu tidak hanya 1-2 saran aja, mungkin biar dia bisa memilih. Benar. Ketika orang tersebut datang ke kita nih misalnya kayak saya psikolog gitu ya, mencari, ada orang datang mencari saran, tapi kan bukan kita yang memberi saran, kita cuma hanya memberikan contoh-contoh arahan aja, tapi untuk pengambilan keputusan tetap kita kembalikan ke orangnya, ke teman kita kayak gitu. Berarti kalau dari sisi circle sehat itu bisa kayak bantu remaja, misal kayak aku, terus teman-temanku itu jadi lebih fokus, terus percaya diri dan bisa jadi diri sendiri gitu ya. Iya, itu bisa banget. Karena kan misal kita di circle yang sehat yang jarang drama gitu, kan yang berarti energi kita tuh nggak terbuang sia-sia. Jadi bisa di sekolah, energi tuh bisa buat fokus di sekolah. Terus yang percaya diri kan tadi misal lagi down terus dikasih semangat itu kan bisa bikin lebih percaya diri. Terus juga kita bisa jadi diri sendiri di circle yang tepat. Jadi kita nggak perlu kayak nggak pakai yang apa ya kayak namanya itu ya memanipulasi diri sendiri ya, kayak di depan kita udah baik, ternyata di belakang kita bicarain dia kayak gitu kan udah nggak sehat. Munafik ya kayak gitu. Jadi bagaimana kita, ya itu kadang-kadang kan ada orang yang pengen, oh aku pengen gabung nih di circle itu, cuman untuk identitas diri aja, tapi di belakangnya ternyata dia nggak nyaman dengan circle itu. Nah itu yang bisa kita namakan di circle yang nggak sehat itu tadi. Jadi bukan jadi diri kita sendiri, harusnya kan kita berteman kan kita harus bisa tahu ya, oh ini kita ya gini, kita ya gini kayak gitu. Jadi diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri itu penting banget. Jangan sampai kamu di depan temanmu kamu udah baik manis, ternyata di belakang tusuk. Iya, itu jangan. Itu termasuk kayak tanda-tanda circle itu mulai toksik kan? Apakah ada tanda lain selain itu? Tanda lain tadi kan kalau munafik ya, bisa munafik, terus misal suka ngebanding-bandingin antar teman. Nah, tuh. Terus habis itu bisa juga suka ngejek-ngejek kamu padahal kamu misal udah bilang aku nggak suka kamu kayak gitu, tapi kamu tetap diejek-ejekin, berarti kan dia nggak respect sama boundaries kamu. Itu berarti udah buruk juga, kayak dia nggak mau dengerin kamu tuh maunya apa, terus yang kayak gitu. Terus dia ya itu tadi bisa kayak nggak mau dengerin masukan dari orang lain. Terus kayak mungkin juga misal ada satu orang yang terlalu suka memerintah yang lain gitu loh, terus jadi padahal satu suara doang, iya, satu suara doang, nggak direken gitu loh yang lainnya, yang nggak didengerin kayak gitu. Itu juga itu salah satu, beberapa sih, masih banyak lagi seharusnya ya. Kayak intinya menurutku itu tergantung diri juga, kamu nganggep orang itu tuh boundaries kamu ya. Misal aku nggak suka kalau orang ini tuh suka marah-marah gitu, karena itu berefek ke aku jadi suka marah-marah juga, ya itu berarti nggak bagus buat kamu gitu. Jadi intinya sebenarnya juga dari kalian juga, kalian mau ngasih boundariesnya tuh yang gimana.
tahu batasan-batasan bagaimana kita bersikap. Jadi kan yang dibilang sama Kak Tera tadi bener banget ya, udah banyak yang dibahas sama Kak Tera tadi. Cuman itu tadi kembali lagi di diri kita. Kita bisa ngasih batasannya mana sih? Kalau udah gak nyaman ya udah. Bukan dikat langsung ya, cuman ya kita bisa menyampaikan, oh aku nggak suka sama sikapmu yang seperti itu. Tapi kalau misalnya itu diterusin dan bikin kita yang ngebetein ya kenapa harus kita lanjutin? Ya itu kan bisa mundur. Itu kan mundur alon-alon ya, pelan-pelan kayak gitu. Tapi kenapa ya masih kayak aku lihat tuh masih banyak aja kayak remaja yang tetap bertahan di circle toksiknya. Kayak misal kenapa sih, apakah karena FOMO, rendah diri, atau takut sendirian gitu? Itu sebenarnya 3 itu bisa jadi alasan mereka ya, bisa karena FOMO, bisa karena takut sendiri, ataupun yang ya. itu ngerasa nggak enak ya Kak ya. Jadi kan kadang ada orang yang ngerasa nggak enak, jadi ya udahlah kayak gitu. Benar. Nah menurutku itu buat masa remaja emang biasanya sering gitu, karena kan emang lagi pencarian jati diri nih. Nah dia emang butuh banget buat diterima gitu. Soalnya misalnya dia kalau nggak diterima orang, biasanya kan kayak kurang percaya diri ya. Bisa kurang percaya diri, kayak jadi kadang kayak yaudah nggak apa-apa aku temenan sama orang gini walaupun aku sakit hati daripada aku nggak punya teman. Soalnya kayaknya gak bakal ada deh yang mau temenan lagi sama aku selain mereka gitu kan. Nah karena hal itulah mereka kadang tetap di circle yang toxic, walau sebenarnya kayak itu gak baik ya buat diri kita. Sama biasanya ya low self esteem atau harga diri. Nah kalau harga dirinya rendah tuh biasanya kebanyakan dia tuh mikir gini kayak kayaknya aku nggak bakal deh ada yang mau temenan sama aku, jadi dia rendah diri gitu kan, dia estimate dirinya tuh rendah gitu. Enggak deh, kayaknya orang-orang tuh nggak mau deh temenan sama aku, jadi ya udah aku temenan sama dia. Makanya menurut aku biar itu bisa biar nggak di circle toxic aja, itu bisa mungkin kan kalau cut off, terus caranya menurutku harus melatih kepercayaan dirinya lagi, karena benar harus percaya diri biar dia tahu kayak walaupun nggak ada orang lain sama dia, tapi kayak dia nggak apa-apa sama dia sendiri kan, dia bisa cari yang lain ya, makanya kayak cari orang yang lebih masuk sama dia gitu daripada dia yang cuma nyakitin. Gimana sih agar kayak gak takut gitu keluar dari circle itu, kayak dari dalam sudut pandang mental health deh? Ya itu tadi sih kayak mungkin percaya dirinya lebih ditingkatkan lagi ya. Sama mungkin cintailah diri sendiri dulu. Kalau kita mencintai diri sendiri dulu tuh kayak walaupun ada beberapa masalah itu kita bisa kayak cari bagaimana cara mengatasi hal itu. Jadi misal kita dapat circle yang toksik kan, kita jadi ini karena kita pede, kita harga diri kita tinggi, kita nggak peduli apa kata orang lain. Nah karena hal itu kita kan bisa ya udah kita cari orang lain yang emang satu frekuensi atau sama kita gitu. Mungkin ya sumber utamanya memang benar kata Kak Tera tadi ya, adalah harga diri. Jadi ketergantungan yang secara berlebihan itu juga meningkatkan risiko kecemasan kan akhirnya ya kan, dan people pleasing kayak gitulah intinya kan. Akhirnya kayak ngerasa nggak pede itu tadi. Jadi ya benar kata Tera, jadi kita harus percaya diri dulu nih, ditingkatkan nih ini rasa percaya diri itu tadi, supaya kita, aku misalnya nih ya contoh, oke Kak Tera kayak gini, ya udah aku gak berteman sama Kak Tera pun ya aku masih punya temen kok, kayak gitu loh. Kayak gitu, itu yang paling penting. Jadi semua sumbernya itu dari diri sendiri, pikiran kita, perspektif kita itu gimana caranya menempatkan diri ke orang lain itu tadi. Mungkin dengan batasan-batasan, konsisten ya kan, tidak merendahkan orang lain seperti itu, mau mendengarkan dari sudut pandang orang lain juga kayak gitu, dan nggak memaksakan kehendak kita kayak gitu. Tapi kan kalau misal kayak kita keluar gitu aja kan rasanya nggak enak sih. Jadi kayak bisa pelan-pelan gitu ya. Misal kita masih ada di circle itu, terus kayak mau pelan-pelan aja, wes aku ngadepin dulu teman-temanku yang kayak gini. Misal temennya ini kayak suka ngadu domba, terus besar-besarin masalah, gimana cara anak itu kayak ngehadepinnya? Sebenarnya menurutku simpel aja ya, kalau ada orang yang ngadu domba misal kan pasti gini ya, kebanyakan skenario misal
ada orang datang, teman ini yang suka ngadu datang terus bilang, si itu tuh suka ngomongin kamu gitu, si itu tuh bilangin kamu tuh apa gitu yang buruk-buruk gitu kan. Nah intinya kalau ada orang yang kayak gitu, kalian ya dengerin, tapi jangan kebawa emosi dulu, karena dia pasti senang kalau kamu kebawa emosi. Oh yes, dia masuk pancinganku gitu kan. Nah itu kan malah bikin dia makin senang karena dia emang nyari atensi. Nah setelah itu kalau kalian udah dengerin, oh iya makasih infonya, kalian cek ulang, cross check lah ke orang yang bersangkutan yang dikasih tahu, beneran nggak kamu beneran kayak gitu. Nah kalau ternyata emang dia ngadu domba, mungkin bisa dibilangin ya, ditegur, oh kamu kayak gitu, aku udah cross check gini-gini. Dan misal ternyata walaupun udah dikasih tahu dia masih sering melakukan hal-hal yang kayak gitu, nah menurut aku itu udah, kita step back aja, kita jangan temenan sama orang yang kayak gitu, karena kan itu bikin capek mental kita ya. Dia nambah-nambahin kita masalah karena bikin kita kepikiran kan, iya ya, aku diomongin gitu sama orang, oh aku emang sebenarnya kayak gitu ya, sampai diomongin banyak orang gitu kan. Nah itu menurutku kayak udah pelan-pelan, walaupun gak langsung cut off itu ya, tadi pelan-pelan, misal dari intensitas mainnya dikurangin, intensitas ketemuannya ya, ketemuan atau ngobrolnya mulai pelan-pelan aja dikurangin. Jadi memang bukan maksud hati kita mengadu domba lagi ya untuk cross check orang itu benar atau tidak, tapi kan itu informasi cukup untuk diri kita sendiri. Jadi kita yang bisa menilai, oh ternyata apa yang diomongkan sama si A itu tadi kok nggak sesuai ya sama yang tak cross check kan. Jadi ketika kita cross check pun kan nggak cuma di satu orang. Ketika kita menerima sumber informasi, sebisa mungkin cari informasi sebanyak mungkin. Karena apa? Karena kadang itu cuma satu orang aja kan kayak kurang serak ya di diri kita itu tadi. Jadi kita boleh cross check dengan cara apapun itu, entah itu ke orang yang bersangkutan atau ke lingkungannya dia seperti apa kayak gitu. Karena kadang itu kan ya mohon maaf ya, kadang kan orang-orang itu kan ada orang yang kayak ngiring kita supaya kita percaya dengan opininya mereka itu tadi kayak gitu. Berarti kita gak boleh kayak langsung percaya gitu aja. Bener banget, harus di cross check intinya bukan cross check dalam hal kita mencari mau ngaduin omongan yang kita udah dapat dari teman itu tadi ya, enggak, tapi kita untuk konsumsi kita pribadi. Setelah kita udah dapetin informasi tersebut ya udah keep silent di kita aja, tapi kita boleh cari informasi yang lainnya. Jadi kan intinya apa yang kita dapatkan nggak kita sampaikan lagi ke orang tersebut kayak gitu sih Kak. Misal kalau ada contoh lain nih, kayak teman-temanku ngajak aku rokok ataupun kayak yang berbahaya kenakalan remaja sekarang, tawuran gitu kan, aku nggak mau ya. Gimana caraku kayak nolak ajakan-ajakan negatif mereka itu, gak apa ya, sambil tetap jaga diri secara emosional, nggak secara langsung kan takutnya kalau secara langsung malah dicat terus kayak gimana gitu. Tapi kalau menurut saya ya, kalau udah kayak gitu kan udah jelas hal yang negatif ya. Kamu harus berani mengungkapkan pendapat kamu. Stop, nolak langsung. Kalau nggak usah rasa nggak enakan itu dikurangin. Karena apa? Semakin kamu ngerasa nggak enakan itu tadi, itu yang akan membuat kamu yang terjerumus ke circle yang kurang sehat itu tadi kayak gitu. Benar. Pokoknya ini gampang ininya bilang nggak mau, jangan takut buat bilang nggak mau, apalagi ke hal-hal yang negatif, dan itu bakal merusak kamu lah gitu ya, kayak ngerokok kan, tawuran dan lain kan, itu kan bisa menjerumuskan kan hal-hal yang buruk. Misal bisa jadi kamu dihukum nanti sama guru dan lain-lain. Pikirkan dampak ke belakangnya, efeknya itu setelah kamu berbuat seperti itu bagaimana. Itu yang poin yang paling penting. Jadi kan kita kan tahu ya, ketika kita melangkah efeknya apa, konsekuensi yang harus kita dapatkan apa, kita harus bisa mikir lah. Apalagi kan sekelas Kak Audrey kan udah bisa menempatkan diri ya, bagaimana berpikir jauh itu ke belakang itu bagaimana dampak dan konsekuensinya kayak gitu. Tapi kan kadang kayak ada orang yang people pleaser people pleaser banget, kayak takut gitu loh, kayak tapi gimana ya cara kita kayak bantu dia netepin batasan atau boundaries biar nggak dianggap jutek, kayak nggak mau gitu, jutek kamu gitu. Menurutku tuh jutek sebenarnya tuh dari bagaimana kalian mengatakan hal itu, jadi dari ekspresi dan kalian bilang itu gimana. Jadi kalau mau ya bilang, ya jujur aja bilang nggak mau, tapi ya secara halus lah. Kalian dibilang jutek kalau kayak nggak mau,
kamu ini aku nggak mau kalau kayak gitu, itu jahat kan. Nah itu kedengeran kan dari muka dan suara kadang, oh iya juta gitu. Ya udah kayak maaf ya, kayaknya aku nggak bisa deh, aku nggak tertarik sama hal-hal yang kayak gitu gitu. Nah jadi kan to the point, jujur aja nggak apa-apa, kayak kalau nggak mau ya nggak mau. Misal pasti kan banyak case masih maksa, ayolah nggak apa-apa cuman sekali gitu. Tetap kamu tegesin lagi kayak enggak mau, sampai ya udah dia yang nyerah. Nah kan kalau udah kayak gitu berarti dia tuh nggak tahu boundaries ya, sampai maksa-maksa. Padahal kamu udah kasih boundaries kayak aku nggak mau karena aku emang bukan tipe yang kayak gitu gitu. Tapi masih maksa, berarti itu udah ngelanggar boundaries kamu. Better kamu cut off aja, umumnya gak cut off ya, tapi kayak kurang-kurangin lah sama orang yang seperti itu ya, intensitasnya dikurangin seperti yang tadi lah, karena itu bukan teman yang baik berarti. Berarti udah saatnya kita buat keluar, kayak karena mereka udah kayak apa ya, nguras mental kita juga kan. Tapi sebenarnya dari body language kita sendiri sudah bisa loh ngebaca. Kalau misalnya udah biasa menemukan orang-orang seperti itu kan dari bahasa tubuh ya kan. Oh anak ini udah gak suka nih kayak diginikan, itu harusnya bisa kayak gitu. Jadi lebih tegas aja sih. Terus nih ada yang terakhir, pertanyaan terakhir. Aku mau nanya, wajar nggak sih circle itu berubah sering kita tumbuh? Wajar banget menurut aku, karena kita sebagai manusia kita berkembang dan bertumbuh. Jadi dari mindset kita, hobi kita, kesukaan kita itu kan pasti berubah ya. Jadi misal contohnya dulu ini misal dari hal-hal yang disuka atau hobi. Kamu dulu suka main game, terus ya punya teman misal online gitu, jadi sering komunikasi main game bareng. Tapi pas misal tiba-tiba kamu udah nggak terlalu tertarik ke game itu, jadi kamu misal berubah jadi main basket secara langsung. Nah ketemu teman baru, nah sekarang akrabnya sama itu. Wajar kan, kayak emang nggak langsung cut off, mungkin kayak karena jarang main kayak ya udah sampai udah nggak pernah main lagi. Itu kayak hal yang wajar. Misal juga contohnya dari pemikiran, misal hal ini itu awalnya kamu nggak apa-apa menurut kamu, terus dilakuin sama teman kamu itu nggak apa-apa, tapi makin kamu bertumbuh juga kamu udah ngerasa kayaknya sekarang aku nggak setuju kalau orang tuh melakukan hal ini. Jadi kamu kayak enggak deh, kayaknya aku kalau temenan sama kayak orang gini nggak mau. Itu kan juga pola pikir kita mungkin udah bertumbuh seiring pengalaman dan lain-lain kan. Sama misal ini transisi kehidupan tuh kayak kamu pindah rumah, pindah sekolah, atau dari SMP ke SMA aja itu kan pasti kadang temannya udah beda kan. Nah dari aku aja ini kan sampai punya circle teman dari SD, SMP, SMA, kuliah itu punya circle teman beda-beda. Tapi ya pintar-pintar kita gimana ngaturnya. Kalau aku kan tetap akrab ya sama teman-temanku, ada waktunya lah kita main. Nah itu hal wajar banget, namanya juga manusia kan, manusia itu bertumbuh dan berkembang. Berarti kamu manusia yang normal gitu. Itu hal-hal yang normal aja. Dan satu lagi aku tambahin, ada seleksi alam. Pasti pasti itu. Karena gimana cara pastilah ketika kita pindah tempat gitu ya kan, dari SD, SMP, SMA. Jangan kan SMA, S1 ke S2 itu kan juga ngelihat dari lingkungan kita sekitar itu kan bisa kan ya, kita bisa memilah bagaimana teman yang menurut kamu nyaman, bisa menjadikan support system kayak gitu ya kan, kayak gitu. Jadi di tempat kerja atau di tempat, mungkin kalau di Mbak Audrey kan ada teman les ya kan, teman SD, SMP, teman les ya kan, mungkin punya kegiatan positif lagi, mungkin ikut klub apa itu kan, pasti kan ada kan bedanya. Kamu sendiri juga bisa membedakan mana nih teman-teman yang bikin aku nyaman itu seperti apa. Kayak gitu. Kan itu case-nya apa ya, circle-nya tuh berubah secara positif. Kalau misal tiba-tiba kayak saya dijauhi circle saya tanpa alasan yang jelas, itu langkah pertama yang harus saya lakukan biar apa ya, pokoknya secara psikologis gitu. Intinya kamu jangan overthinking dulu ya kan. Tapi ini senormalnya manusia ya, biasanya kalau tiba-tiba dijauhin pasti kepikiran, pastilah kayak kok tiba-tiba. Tapi kalau bisa kayak jangan terlalu larut dalam pikiran itu. Jadi kayak kalian tenangin dulu, terus kalian mungkin bisa refleksi ya, kayak emang apa ya yang bikin aku dijauhin, kayak coba lihat recall lagi apa aku ada salah. Misal kamu nggak nemuin, daripada kamu terbenam dalam
pikiran-pikiran nggak baik itu, kamu konfirmasi misalkan ke dalam circle, ke salah satu teman yang paling dekat mungkin di circle-nya, terus tanyain, kok kayaknya kalian sekarang agak gimana gitu ya, agak ngejauh sama aku, kok udah jarang main sama aku ada salah kah gitu. Menurutku kayak itu cross check biar nggak kepikiran ya, soalnya kan kalau kepikiran itu nggak enak, itu bisa bikin overthinking, lama-lama kalau dipikirin terus bisa jadi stres juga kan, itu kan nggak baik gitu. Memang bener sih kata Kak Tera ya, jadi lebih baik langsung aja ditanyain. Kenapa kamu kok udah berubah? Kan kita bisa ngerasa ya teman itu berubah sama kita, dari body language, dari bahasa tubuhnya dia ya kan, kok makin menghindar dari kita atau gimana. Lebih baik ya kita tanyakan secara langsung, kenapa, ada apa, aku punya salah apa sama kamu, mungkin apa ada ucapanku atau sikapku yang bikin kamu gak nyaman, seperti itu. Gitu aja sih. Jadi lebih beraniin diri untuk bertanya, beranikan diri untuk bertanya. Karena apa? Kan dari situ kan juga kita tahu nggak menerka-nerka atau hitungannya kan menerka-nerka apa yang dipikirnya mereka. Lebih baik kita omongan secara langsung daripada kita ngerunding di belakang kayak gitu. Gitu sih Kak. Kalau tiba-tiba jauhin teman gitu, itu berarti termasuk red flag ya kalau dalam circle gitu. Menurutku termasuk ya, karena itu terus kayak silent treatment gak sih, kayak nggak ngasih kejelasan apapun, tiba-tiba pergi, tiba-tiba, iya kan, itu kayak itu berarti red flag sih. Apa ada red flag lain atau green flag deh yang paling sering terjadi? Flag kalau tadi kayak itu suka ngadu domba itu kan termasuk red flag. Terus suka manipulasi itu kayak itu juga red flag, sama gaslighting. Jadi misal sebenarnya itu bukan salah kamu, tiba-tiba bilang, loh kan kamu yang bilang gini, padahal kamu nggak pernah bilang gitu. Itu juga bisa gaslighting. Ya silent treatment tadi. Terus ini misal dia nggak respect sama boundaries kamu tadi, itu juga red flag. Dia nggak mau dengerin saran kamu, perasaan kamu, kayak gitu. Dia suka ngejudge kamu mungkin gitu. Terus kayak candaan-candaan merendahin itu juga termasuk red flag loh. Jangan salah. Jadi kayak benar, niatnya bercanda, tapi bercandanya itu kan bikin kita nggak, teman kita lawan bicara kita nggak nyaman, itu kan juga termasuk red flag juga kayak gitu. Kompetensinya nggak sehat, jadi kayak saling unggul-unggulan kayak gitu, itu juga termasuk juga sih. Terus kayak itu tadi kayak bos geng gitu, kekuasaan, dia merasa dia yang paling benar, paling wow kayak gitu-gitu. Lasting kayak gitu-gitu, itu juga termasuk red flag sih. Kalau green flagnya? Green flagnya pasti yang sportif, yang mau dengerin pendapat kamu. Jadi walaupun beda pendapat, bisa lah diskusi gitu. Kayak oh iya ternyata gini-gini. Terus habis itu dia komunikasinya bagus. Jadi gak tiba-tiba saya internet atau apa. Jadi kalau ada apa-apa selalu dikomunikasikan, yang kayak gitu. Intinya kayak saling mendukung gitu ya. Saling mendukung pokoknya. Jadi kalau misalnya kata apa, kita dukung, kita support dia, nggak malah menjatuhkan dia. Jadi membuat kita nyaman ya kan, aman, nyenengin. Itu lebih ke teman-teman circle yang green flag gitu sih. Gitu. Jujur dari diri sendiri. Intinya kita harus bisa bagaimana mengutarakan perasaan kita tanpa ada rasa nggak enakan. Oke, akhirnya nih apa sih pesan yang paling penting gitu buat remaja-remaja yang sedang nyari circle yang cocok terus sehat secara mental? Kalau dari aku, jadilah diri sendiri. Jangan takut buat jadi diri sendiri, karena kalau kalian jadi diri sendiri, kalian akan menemukan kok orang yang emang cocok sama diri kalian. Jangan membohongi diri kalian sendiri demi kalian diterima oleh orang lain. Itu sih, karena itu bakal bikin kalian yang secara kedepannya kalau kayak gitu. Kalau saya sih be yourself ya. Ya bener kayak tadi Kak Tera tadi. Jadi silakan menyampaikan kalau misalnya kamu udah gak nyaman sama dia, beraniin diri, hargain diri kamu sendiri. Jadi bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menempatkan diri kita di lingkungan kita. Gak usah rasa gak enakan itu dijauhin aja, daripada kamu terjerat dalam hubungan yang gak sehat itu tadi. Kayak gitu sih. Nah, kita sudah selesai untuk pembahasan hari ini. Intinya kita harus menjadi diri sendiri. Terus habis itu kita gak boleh jadi orang gak enakan. Kita harus berani mendukung diri sendiri. Sekian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora.
Bye. Bye.